Kembali lagi di podcast Sahabat Literasi, masih dengan saya Suci Rahmawati dan narasumber kita Ibu Latifatul Jannah. Baik Bu, sebelum kita berpisah nih Bu, masih ada pertanyaan lagi nih Bu yang boleh penasaran banget nih Bu. Iya. Ini kan tadi kita udah bahas skripsi bahasa Arab, bagaimana cara menulis skripsi gitu ya Bu. Sekarang titik akhirnya nih Bu, sidang munakasahnya itu seperti apa Bu? Apakah nanti juga pakai bahasa Arab juga? Kan itu luar biasa ya Bu. Luar biasa. Harus masih menyiapkan mental juga ya Bu. Nah, menurut Ibu gimana tuh Bu? Oke ya, karena memang di IAI Cirebon itu belum ada proses sidang berbahasa Arab gitu ya, atau sidang skripsi bahasa Arab, karena memang belum ya. Iya, belum ya Bu. Nanti perdananya nih angkatan kakak kelas kalian itu mudah-mudahan Ya, tepat waktu ya. Semoga ya Bu. Lulus tepat waktu. Berarti kan Ibu menceritakan berdasarkan Pengalaman Ibu ya. Jadi pengalaman ketika jadi mahasiswa, terus pengalaman ketika menguji. Jadi intinya sama Mbak Suci. Gimana? Dalam sidang baik prodi PBA, non PBA, PAI, MPI, PGMI, HKI dan IAT, EKOS, yang namanya sidang itu akan siap ketika pertama kita menguasai apa yang kita tulis, menguasai materi. Betul. Makanya ketika bimbingan sidang pun sebelum maju itu harus bisa mengungkapkan dulu, sebab pertanyaan pertama penguji ya tadi, apa yang Anda tulis, atau sampaikan abstraksinya. Jadi ya tadi menguasai, jadi terus beri kesan yang positif, yang bagus gitu. Jadi di awal jangan grogi. Kalau misalnya di awal aja udah gemeter ya enak itu santapan empuk bagi penguji. Sikat ya Jadi Bu. yang penting penyampaian abstraksinya lancar. Jadi mau doa risalati ya pakai bahasa Arab ya, kalau Bahasa bisa Arab. walaupun campuran boleh, nggak apa-apa gitu, Bu. nggak dosa ya. Boleh berarti Bu. Boleh. Boleh. Jadi mau doa risalati, judul skripsi saya bla 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 Iya. gitu ya. Wa khalfiyatu bahsi liri salati, jadi latar belakangnya sampaikan. Kemudian as'ilatul bahasnya apa, agharadul bahas tujuannya apa, terus thariqatul bahsinya apa, terus kaifiyatul bahsinya sampai hasilnya yang penting tersampaikan dengan lancar, sehingga penguji pun udah wow duluan gitu, sudah terkesima dengan lancarnya penyampaian itu doang gitu ya. Baru nyampein itunya aja tuh Bu. Jadi lancar di situ aja itu sudah menjadi kesan yang bagus, sehingga untuk bertanya tidak males gitu ya. Jadi ya penting mukadimahnya ataupun penyampaian abstraksinya itu harus meyakinkan, harus menunjukkan bahwasannya kita itu memang benar-benar satu itu hasil karya sendiri, dua memang tulisan sendiri, sehingga kita menguasai dan kita bisa menyampaikan gitu. Sebetulnya yang menakutkan itu ya orang-orang yang istilahnya nggak siap gitu, nggak boleh hasil karya tapi belum siap bagaimana menyampaikannya. Mau nyampein apa gitu, misalnya latar belakang dibaca lah, itu kan kitanya tanda tanya, menguasai tidak kan gitu. Sama yang penting abstraksinya lancar, berbahasa Arab kalau bisa, natanya jawab ya diserahkan ke penguji. Tapi yang jelas yang akan menguji itu orang-orang atau dosen-dosen berkompetensi di bidang bahasa Arab. Ya seperti bukan orang bahasa tapi memang menguasai bahasa Arab. Contohnya Ustadz Asmuni, itu kan Gontor punya itu. Kemudian ada Ustadz Lutfi yang memang Al-Azhar kan. Dosen-dosen kampus kita ini yang background bahasa Arabnya banyak. Ada Ustadz Lutfi, Prodi IAT itu bahasa Arabnya luar biasa. Pak Masyari juga itu background bahasa Arabnya luar biasa ya gitu ya. Kemudian pembina kita. Belum lagi dosen-dosen PBA itu juga tidak sembarangan. Mereka itu yang masuk, yang mengajar itu memang punya S1 dan S2-nya PBA atau BSA. Jadi yang mengajarkan mata kuliah khusus pendidikannya itu memang orang-orang bahasa Arab gitu. Dan mereka itu punya background kuliah di luar negeri tidak sedikit. Yang dalam negeri PBA juga ya banyak. Iya. Boleh saya kasih tahu ya? Boleh Bu. Pak Lutfi itu S2-nya kayak kalau nggak salah 2 atau S1-nya di
Kairo gitu ya. Kemudian Pak Mas Hari tahu, walaupun di sini tapi dia Libyanya kan orang yang ngajarin kan orang-orang Arab asli gitu ya. Jadi belum lagi Ustadz Asmuni, kemudian jangan salah loh Pak Dahlan itu rektor kita itu juga ya itu Masya Allah bahasa Arabnya gitu ya. Jadi, tapi insya Allah kita asal kalian menguasai apa yang kalian tulis, bisa menyampaikan di abstraksi, toh apa yang ditanyakan itu tidak akan keluar dari yang kalian tulis gitu. Biasanya apa tuh Bu? Biasanya latar belakang kenapa Anda milih judul ini, ungkapkan latar belakangnya, masalahnya apa, sampaikan as'ilatul bahasnya, tujuannya apa, sampaikan agrodul bahasnya, metodologinya kan ada tertulis kaifiyatul bahasnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditakutkan, semua prodi itu sama, yang disampaikan atau yang dipertanyakan itu apa yang ditulis. Jadi yang namanya sidang itu pertanggungjawaban dari karya ilmiah terakhir ketika jadi mahasiswa itu saja. Jadi nggak usah takut lah, gitu sama aja. Saya takut dulu nih Bu, aduh. Iya, jadi beneran nih, ibu kasih kunci ya latifnya nih. Iya Bu, boleh Bu. Ada amalannya nggak Bu? Biasanya seperti itu. Biar nanti di belakang layar. Oh, aja. Di belakang layar pemirsa, spesial ini. Ya intinya harus menguasai itu. Kalau sudah menguasai sih siap sikat habis tuh ya penguji ya. Kalau misalkan ketika ditanya jawabnya gagrek tuh Bu, atau ya nggak lancar, itu gimana tuh Bu? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Masa ya diusir dari ruang sidang ya enggak? Ya barangkali keluar ganti lagi gitu barangkali. Enggak. Jadi yang intinya sidang munakosa itu selain mencari tahu, pertanggungjawaban, penulisan juga memang menguji mental kita. Jadi kita kan mahasiswa yang memang ketika lulus terjun kemana? Ke masyarakat. Ke alam liar. Ngeri Bu. Bahasa SpongeBob ya anak saya. Jadi ketika terjun ke masyarakat, di sini diuji gitu. Masa iya ketemu ditanyain penguji. Jadi saya lancar tidak lancar yang penting berani dulu. Jangan mewek lah, karena dibawain gitu. Jadi intinya sih menguji mental juga, harus sadar mental kita tuh diuji. Jadi kita harus kalau ada salah wajar, manusiawi, sampaikan afan asohi begini gitu. Jadi yang penting kita berani mengungkapkan. Jadi betul salahnya nanti beliau-beliau yang akan menilai. Yang penting kita menyampaikan apa yang kita tulis. Dan kita memang selain menguasai juga harus merapat ke pembimbing gitu, biar tulisan kita memang betul secara metodologi, koreksi secara ya Bu. Konten juga benar juga. Jadi insya Allah ya kalau udah siap ya tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan gitu ya. Aduh, iya Bu. Itu tadi sidang munakasah. Sekarang kalau kita mau ngajak nih Bu, ngajak orang biar kuliah yang berjurusan PBA, itu seperti apa Bu? Apa daya tariknya Bu? Daya tariknya ada Ibu ya. Jadi banyak daya tarik PBA IAI Cirebon gitu. Yang jelas mahasiswa PBA itu orang-orang spesial. Ya kayak Mbak Suci nih. Jadi secara mental ya tuh memang lebih dari prodi lain, karena yang ditakuti pun diterjang gitu ya. Jadi kita terbuka lebar, baik lulusan aliyah, SMU ataupun pesantren gitu ya, memang mencintai tantangan, mencintai Al-Quran, yang mencintai bahasa Arab, gabung aja ke sini. Sebab di sini insya Allah akan bisa sharing, karena jangan salah, mahasiswa kami itu ada yang murni mahasiswa, tapi juga banyak yang sudah mengajar. Jadi di sini ajang untuk saling berbagi pengalaman ada, lebih banyak ya Bu. Terus ajang untuk saling membantu gitu ya, yang muktadiin, yang baru mengenal pun akan dibantu oleh rekan-rekannya yang memang sudah menguasai, yang sudah paham, bisa lebih paham lagi. Terus dosen-dosennya juga fleksibel dalam arti kapanpun memang totalitasnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Memang di awal untuk menghidupkan prodi PBA itu sudah niat gitu ya. Jadi ketika Bu bisa minta tolong untuk isi kajian, ya siap mereka gitu ya. Bu dampingi si A untuk penulisan, siap. Jadi alhamdulillah insya Allah dengan jumlah yang sedikit justru akan lebih
diperhatikan. Jumlah yang sedikit akan lebih dapat perhatian lebih, pelayanan lebih untuk bahasa Arab begitu ya. Dan insya Allah peluang-peluangnya juga terbuka lebar. Jadi untuk kalian-kalian atau rekan kalian yang sudah ngajar bahasa Arab misalnya di pesantren tapi belum tahu metodologi, cara mengajar, bentuk kurikulum dan lainnya, gak apa-apa, kuliah dulu sambil ngajar. Jadi ngajarnya tetap, sehingga ngajarnya ibarat nembak itu tidak asal mengeluarkan banyak peluru, capek nggak kena. Tapi kalau dengan metodologi, gitu. dengan strategi, dengan PBA di IAI Cirebon akan lebih mengena gitu ke anak didik untuk bisa paham bahasa Arab. Gitu. Betul. Jadi silahkan ya Mbak Suci, rekan-rekannya atau siapapun yang menyaksikan, mau nggak silakan bergabung di Prodi PBA Pendidikan Bahasa Arab IAI Cirebon. Baik Bu. Berarti yang kuliah PBA itu nggak harus basic dari pesantren, lulusan Enggak. pesantren. Bisa juga dari SMK mungkin Bu. Boleh. Nah ya, ini sedikit cerita nih Bu. Teman Suci sendiri sekelas gitu ya Bu. Dia itu lulusan SMK dan sama sekali nggak mengenal bahasa Arab lah. Mengenal bahasa Arab itu waktu MDA. Madrasah. Tapi dia berani buat ngambil bahasa Arab. Ketika ditanya kenapa kamu ngambil bahasa Arab gitu, jawabannya cukup mengejutkan ya Bu, luar biasa. Saya ingin mengubah mindset orang-orang di luar sana bahwa bahasa Arab itu nggak susah seperti apa yang kalian pikirkan. Itu kan luar biasa Bu. Iya betul. Dia ingin mengubah mindset orang-orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu susah. Ternyata dia sendiri merasakan gitu bahwa belajar bahasa Arab itu tidak susah gitu. Susah gitu. Berarti belajar bahasa Arab atau masuk ke prodi PBA itu nggak harus Dari atau punya background bahasa Arab. iya bahasa Arab itu yang Sangat tidak benar memiliki ya. background bahasa Arab pun bisa kalau ada niatan ya Bu ya. Makanya Ibu sampaikan bagi yang cinta Al-Quran, Iya. untuk mengkajinya perlu bahasa Arab. Bagi yang sudah suka dengan bahasa Arab, dengan keunikan bahasa Arab, silahkan diperdalam di PBA sini. Bagi yang punya jiwa mengajar bahasa Arab, silahkan Gabung bersama kami. profesionalitasnya dibentuk di PBA IAI Cirebon ini gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin ini adalah terakhir kita berjumpa ya sahabat. Tapi di sini ya. ya di sini Bu. Di ruangan ini ya. Di ruangan podcast ini sahabat. Tapi sebelum kita tutup nih Bu, Ibu kita minta closing statement dulu nih Bu untuk kita semua mengenai bahasa Arab itu sendiri dan mengenai SLI ini Bu, sahabat literasi itu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung ya. Yang jelas, mari bagi orang-orang yang belum sadar akan pentingnya bahasa Arab ya gitu ya. Yang pojok-pojok pada seketawa nih, kenapa ya? Jadi Belum sadar kayaknya, Bu. Kita bulatkan niat kita untuk bismillah untuk mempelajari bahasa Arab karena Allah Ta'ala. Terus mari kita syiarkan Islam dengan bahasa Arab itu sendiri. Mari kita sama-sama menghidupi, kalau bukan kita siapa lagi, bahasa Arab gitu ya. Jadi dan mari bergabung di PBA karena di sini kita bisa ajak untuk mendalami bahasa Arab dan bagaimana untuk menyampaikan bahasa Arab di luar nanti gitu ya. Jadi kemudian untuk SLI, terima kasih sekali atas kesempatan yang Al-Fursa An-Nafisah ini namanya kesempatan yang berharga gitu ya. Untuk saya pribadi sebagai selaku Kaprodi PBA atas waktunya untuk bisa mengupas atau menyampaikan PBA IAI Cirebon, mudah-mudahan tetap jaya. Amin. Mudah-mudahan eksis sampai nanti gitu ya. Amin. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Bu atas closing statementnya.